Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Fahmi. Di sini kita pertemuan kedua, yaitu tentang scikit-learn lagi. Scikit-learn yang diberi pada Python, itu pada mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini kita masuk ke pertemuan kedua, yaitu tentang membangun model prediksi. Kalau yang di sebelumnya kita sudah membahas dasar-dasar kecerdasan buatan dan juga bagaimana library pada scikit-learn. Ini sekarang kita akan membahas tentang membangun model prediksi. Langsung saja kita ke soalan pertama, yaitu tentang teori. Tadi saya sudah cari dan sudah pelajari juga bagaimana teori-teori yang ada di pertemuan kedua kali ini. Teori jelaskan apa itu binary classification, dilengkapi dengan ilustrasi gambar sendiri. Binary classification adalah konsep dasar yang melibatkan klasifikasi data menjadi dua kelompok untuk beberapa wawasan dan pengelompokan data ke dalam dua kelompok. Misalnya, apakah pelanggan membeli produk tertentu, ya atau tidak. Itu adalah contohnya. Di sini saya membuat sebuah gambar, yaitu ada merah dan biru, yaitu menjadi dua kelompok. Nah, itu contoh di si binary classification-nya. Kalau yang kedua, jelaskan supervised learning, unsupervised learning, dan clustering. Kalau yang kedua ini kita telah bahas yang sebelumnya ya, bagaimana supervised learning dan unsupervised learning. Yaitu supervised learning terlebih dahulu, yaitu sebuah algoritma pembelajaran mesin yang dapat menerapkan informasi yang sudah ada dalam data dengan memberikan label tertentu. Itu adalah supervised learning. Contohnya bagaimana kita bisa membuat pada Gmail ya. Pada Gmail ada inbox dan spam. Nah, bagaimana si supervised learning itu berjalan, dia akan mengelompokkan yang mana saja yang spam dan mana saja yang inbox yang bisa diterima. Nah, itu adalah contohnya. Kalau unsupervised learning itu pembelajaran mesin tanpa adanya training gitu. Tanpa ada training dan dia tidak diarahkan. Ini bisa jadi ialah kita hanya mengelompokkan dan tidak melakukan training. Kalau clustering adalah bagian dari unsupervised learning, yaitu pengelompokan kelompok objek yang tampaknya menjadi objek dalam kelompok yang sama. Seperti yang unsupervised learning tadi ya, mengelompokkan data yang sama. Misalnya ada data acak-acakan dan kemudian kita kelompok, misalnya ada buah A, buah B, buah B, buah A, buah B, buah C, dan kita kelompokkan menjadi A, B, C. Nah, itu adalah clustering. Lalu yang ketiga, jelaskan apa itu evaluasi dan akurasi. Menurut saya, evaluasi dan akurasi adalah tentang bagaimana kita dapat meningkatkan model yang bekerja dengan mengukur akurasinya.
Itu bisa dalam kita mentraining, dan kita bisa membuat akurasinya lebih tinggi lagi supaya bisa di testingnya itu lebih akurat lagi. Nah, itu adalah evaluasi dan akurasi. Yang keempat, jelaskan bagaimana cara membuat confusion matrix. Confusion matrix ialah suatu cara untuk menentukan nilai recall, precision maupun akurasi. Yang pertama, tentukan pokok permasalahan dan atributnya, buat pohon keputusan, lalu data testingnya, lalu mencari nilai A, B, C, dan seterusnya. Selanjutnya mencari nilai recall, precision, akurasi, serta error rate-nya. Ini adalah contoh confusion matrix. Recall TP dibagi TP plus FN, precision TP dibagi TP plus FP, akurasi TP plus TN dibagi total semuanya. Itu adalah cara mencari confusion matrix. Yang kelima, jelaskan bagaimana K-fold cross validation bekerja dengan validation-nya bekerja. Caranya adalah total intents dibagi N bagian menjadi N bagian. Fold yang pertama adalah bagian pertama menjadi data uji, dan sisanya menjadi training data, lalu hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut dengan menggunakan persamaan. Lalu fold yang kedua, bagian 2 menjadi data uji, testing data, dan sisanya training data. Kemudian hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut, dan seterusnya hingga habis mencapai fold ke K. Terakhir itu rata-rata akurasi K per buahnya berapa. Lalu yang keenam, jelaskan apa itu decision tree dengan gambar, ilustrasi, dan contoh. Decision tree adalah pohon keputusan, pembelajaran yang diawasi, dan non-parametrik yang digunakan untuk pengklasifikasian dan regresi. Di sini misalnya pada contoh di bawah, pohon keputusan belajar dari data untuk memperkirakan kurva dengan keputusan if then other lainnya. Semakin dalam pohon tersebut, semakin rumit aturan dan modelnya. Itu adalah decision tree. Yang ketujuh, jelaskan apa itu information gain dan entropy. Information gain adalah didasarkan pada data yang diperoleh pada saat penurunan setelah dataset dibagi berdasarkan atribut. Misalnya cabang yang paling homogen seperti ini. Lalu yang kedua, entropi. Entropi itu adalah ukuran yang dibaca dalam informasi yang sedang diproses. Semakin tinggi entropi, semakin sulit untuk menarik kesimpulan dari informasi itu. Ini adalah contohnya yang awalnya low, medium, lalu high. Lalu yang kita masukkan ke praktik saja. Sekarang kita ke praktek. Soal yang pertama, langsung kita saja ke Spider. Buka Spider masing-masing. Untuk link GitHub bisa ada di modul. Ini adalah link GitHub-nya. Maaf, tidak connect ke internet. Nah, ini jika mau mengambil codingannya bisa melalui GitHub, sudah tersedia. Nah, pada chapter 1 lalu kita ke sini, student performance PY. Langsung saja kita ke Spider untuk membahas bagaimana codingannya atau sebuah praktiknya berjalan. Di sini saya npm-nya 11.7.1 mod 3, yaitu hasilnya 1. Jadi saya membuat variabelnya berdasarkan kota. Yang pertama adalah load dataset menggunakan student met CSV. Itu ada saya letak di src, yaitu di dataset. Nah, ini student math atau student math. Kita datasetnya dari sini. Pertama, import pandas SPD, itu mengimport library pandas sebagai PD.
Ini adalah Medan sebagai library untuk membaca studentmath.csv, lalu len Medan untuk mengetahui jumlah baris yang dipanggil. Langsung saja kita running. Bagaimana? Karena ini current cell, jadi kita jangan lupa run current cell. Maka muncul data tipe datanya yaitu data frame, yaitu line tadi mengetahui jumlah barisnya adalah 395. Bisa kita cek di sini 395. Yang kedua yaitu Medan pas, yaitu mendeklarasikan pas atau filenya data berdasarkan G1 tambah G2 tambah G3. Lalu Medan mengetahui baris G1, G2, G3 ditambahkan dan hasilnya sama dengan 35 dan aksesnya 1. Sama dengan 35 dari mana? Dari yang di awal tadi. Langsung kita memanggil variabel Medan dan dengan ketentuan head. Head itu adalah mengembalikan baris n atas 5 secara default dari frame atau seri data. Langsung kita running. Ini adalah hasilnya. Lalu yang ketiga, bagaimana kita menguse one hot encoding. Di sini kita membuat pd.getDummies. Medan itu sebagai variabel, kemudian kita panggil lagi dengan ketentuan head. Lalu kita running, hasilnya adalah seperti ini. Lalu yang keempat, bagaimana kita bisa menggunakan NumPy, modul NumPy sebagai NP alias NP. Di sini kita banyak membuat variabel baru, Medan train, Medan test, Medan train ATT, Medan train pass, tes ATT, tes pass. Baru bagaimana hasilnya kita coba saja. Nah, maka muncul variabel baru untuk training nanti di percobaannya selanjutnya. Yang kelima yaitu kita membuat decision tree. Di sini kita memakai variabel asahan sebagai untuk membuat decision tree-nya. Variabel asahan sebagai feed, yaitu feed untuk mentraining variabel asahan tersebut dari data yang diambil yang tadi Medan train ATT dan Medan train pass. Bagaimana hasilnya kita running saja. Maka hasilnya adalah seperti ini. Lalu yang keenam, visualis tree, import graphics. Import graphics itu adalah library baru ya. Library baru ini adalah untuk memvisualisasikan pohon keputusan yang akan kita buat. Kita memakai variabel graph, yaitu bagaimana hasilnya. Maka akan ada decision tree berupa gambar. Lalu yang ketujuh, save tree. Save tree sebagai export grafis ke file student performance. Nanti ini akan diterjemahkan ke file student performance. Maka akan ada file baru. Lalu yang ke-8, bagaimana kita bisa skor atau skor itu seperti prediksi. Seperti prediksi, bagaimana kita bisa memprediksi data apa saja target yang diambil. Di sini masih variabel asahan, kita running. Maka akan ada sebuah skor atau prediksi yang diambil dari data Medan ATT dan Medan pass. Yang ke-9, menggunakan cross file score. Cross file score itu adalah validasi silang untuk membuat akurasi skor main dan skor STD. Langsung kita running, maka akan ada keluar akurasi minnya berapa dan STD-nya berapa, nilai silangnya berapa. Yang ke-10 di sini pakai for max depth, yaitu melakukan perulangan dengan range 1 sampai 20.
lalu yang langsung kita running saja, maka akan ada akurasi dengan range 1 sampai 20. Lalu yang ke-11 depth ACC, lalu ada NP lalu 19,3 yaitu dengan 19 sebagai bentuk area kosong dan 3 sebagai output data type-nya. Di sini kita melakukan perulangan lagi seperti yang tadi. Apakah sama seperti yang tadi? Mari kita lihat saja. Bedanya yaitu kalau yang tadi langsung berupa akurasi, lalu sekarang dia berupa koma-koma. Bagaimana? Jadi kita membuat Jakarta kosong, Jakarta 1, Jakarta 2 dengan depth ACC. Depth ACC yaitu ini yang pertama, ini yang kedua, ini 012, 012, 012 seperti itu. Depth ACC ini akan membuat area kosong dengan mengembalikan area baru dengan bentuk dan tipe yang diberikan. Lalu yang terakhir atau ke-12 yaitu import matplotlib. Nah, setelah kita mendefinisikan, kita akan mengimport matplotlib. Matplotlib itu adalah library pada Python juga untuk membuat grafik yang berupa gambar. Kita running saja, maka hasilnya akan seperti ini. Mungkin yang selanjutnya tugasnya yaitu bagaimana penanganan error. Tadi saya dapat beberapa errornya, yaitu errornya yang pertama name error. Name error itu adalah saya lupa mengganti variabel untuk mendefinisikan variabel yang ingin dipanggil gitu, makanya error. Cara penanganannya yaitu seharusnya jika variabelnya Medan maka selanjutnya Medan juga. Lalu yang kedua modul not found error. Tadi yang grafis saya lupa menginstal grafisnya, maka penanganannya itu menginstal library tersebut di Anaconda. Yang terakhir value error yaitu kesalahan pada value yang tidak bisa dibaca. Maka di sini saya ubah codingannya menjadi Medan ATT dan Medan pas, maka bisa di running. Dan ini adalah bukti tidak melakukan plagiat, adalah saya 100%. Dan nanti akan saya masukkan ke link GitHub. Mungkin cukup sekian penjelasan pertemuan kedua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.